aja nanti ini ada Bu Didi juga kita minta komentarnya lah nanti kita banyak ini juga psikolog-psikolog luar biasa. Tapi ini tidak terbatas dengan dua narasumber ya. Dua narasumber ini pemantik aja ya. Jadi nanti bisa Farida juga silakan nanti masuk karena memang saya sukanya mencari pemantik. Jadi nanti ada diskusi lah gitu ya kira-kira. Kita santai saja. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi sejahtera wabarakatuh. untuk kita semua, salam sehat, salam bahagia untuk kita semua. Sahabat Sekolah Kader Bangsa Wahidin Salim yang saya hormati, selamat malam. Saya senang sekali ini malam ini bisa mencari tema yang saya kira tema ini sangat aktual sekali. Jadi di tengah-tengah isoman ini Bang Irwan. Selamat malam Bang Irwan. Yang berjasa untuk mengenalkan Teh Yanti. Pak Irwan, Wilujeng Wengi Pak. Alhamdulillah, teh punten, teh memang teh jagoannya kan ini. Jagoannya. Jadi enggak lah, saya berguru saya menemukan berita di sebuah media dan itu sangat bikin istilahnya meradang dalam arti aduh gimana ini bangsa kita kalau anak saja sudah berani melakukan demikian amoral gitu ya, pasti ada sesuatu yang perlu kita terlibatkan dalam diri kita. Kita sebagai orang tua, sebagai kakek nenek, maaf nih Mbak Sinta belum jadi kakek ya. Kita sebagai kakek nenek ini luar biasa, hatinya sangat sedih sekali ketika ada berita tentang seorang anak kecil yang betul-betul melakukan bullying terhadap temannya, dan itu di luar nalar buat kita semua saya kira. Nah itu tentunya ada dua hal yang perlu kita kita diskusikan dalam hal ini. Pertama dari aspek psikologi, maka saya minta Bu Sinta untuk nantinya memberikan stimulus ya, artinya pandangan-pandangan tentang kejadian ini. Bu Yanti sebagai penggerak pendidikan ya istilahnya orang yang tahu betul bagaimana menggeluti dunia pengembangan karakter anak-anak, kita juga ini. Jadi ada dua sisi. Apa yang salah dengan kondisi seperti ini tentunya. Nah, kita santai saja dari kita nggak perlu pakai materi gitu ya. Tapi kalau ada materi silahkan, nggak apa-apa ya. Tapi intinya ingin TikTok saja dengan dua narasumber ini. Mbak Sinta ini seorang psikolog yang saya kenal, dia dari Psikologi Fakultas Psikologi Indonesia dan sekarang menjadi dosen di Fakultas Psikologi Universitas Pancasila. Begitu ya Mbak. Singkat saja, Bu Yanti ini adalah seorang ketua umum Bu? Perkumpulan Keluarga Peduli Pendidikan. Nah, ini menarik ya. Peduli Pendidikan. Nah, untuk itu teman-teman, kajian malam ini kita hanya mensikapi apa yang terjadi di Tasikmalaya ini sungguh merasakan kita semua saya kira. Kalau kita punya nurani pasti tersah sekali karena seorang anak yang berusia 10 tahun dibully temannya yang tidak mungkin usianya juga hampir sama saya kira. Tapi apa yang salah dengan dunia pendidikan kita? Apa yang salah dengan, ya mungkin environment yang luar biasa, tapi tidak bisa menyalahkan itu. Nah, kita paling tidak sebagai orang tua, tahulah apa yang harus kita lakukan ke depan gitu ya, supaya tidak terjadi seperti ini. Mungkin ini terjadi di desa-desa ya, atau di daerah-daerah yang sangat kritis dengan situasi seperti itu. Tapi nggak tahu apakah ini sebuah gunung es gitu ya, yang ternyata banyak. Tapi ini yang terbuka cuma satu gitu ya. Ini yang mengerikan sekali. Nah, Bu Sinta, gimana nih ceritanya? Kalau ada anak seperti ini, apa sih yang membuat mereka ini bisa menjalankan sebuah adegan atau bullying yang tidak amoral menurut saya, di luar batas kemanusiaan yang saya tuh merinding waktu baca ini. Langsung saya bikin undangan ke Bu Sinta langsung waktu. Kenapa saya ingat saya di Kepahyang di situ, udah langsung Mbak Sinta saya hubungi dan langsung saya cari dengan Bu Yanti ya itu.
Gimana, Mbak Sinta? Pandangannya Mbak Sinta? Baik, terima kasih Pak Kus. Dan di sini senior-senior saya semua ini Nanti ada kita Bu minta Dini, masukan, ada nggak Pak apa-apa. Irwan, ada Bu Farida, semua senior-senior saya. Jadi sebenarnya saya tadi betul hanya menjadi pemantik begitu, tetapi ini meresahkan bagi kita semua karena ini kado ya di 23 Juli di mana kita seharusnya merayakan Hari Anak Nasional dengan sukacita, tetapi begitu banyak akhir-akhir ini begitu banyak berita-berita terutama terkait dengan kasus tindak kekerasan seksual yang muncul. Nah, memang dalam kasus ini ada dua hal begitu. Yang pertama adalah kasus perundungannya sendiri, dan yang kedua memang kasus ini sebenarnya merupakan juga kasus tindak kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak-anak. Dan selalu ketika kasusnya seperti ini, konteksnya keduanya adalah korban sebenarnya begitu. Jadi pada kasus perundungan itu tidak ada korban dan tidak ada pelaku, karena sebenarnya pada anak-anak keduanya ada korban. Jadi ada tiga komponen sebenarnya, yaitu korban yang memang korban, kemudian pelaku yang sebenarnya korban, dan ada bystander. Nah, kita semua di sini adalah sebenarnya bystander gitu. Sehingga apa yang bisa kita lakukan, dan tampaknya kita semua punya beban moral bersama untuk bisa menjadi bystander yang kemudian aktif untuk melakukan dan proaktif untuk melakukan tindakan-tindakan untuk mencegah tindakan perundungan. Dan Pak Kus, perundungan ini bukan kasus pertama di Indonesia gitu ya. Kasus ini banyak sekali terjadi, dan di Indonesia itu beberapa kasus itu tidak saja, kalau di luar banyak penelitian mengatakan gendernya itu laki-laki, tetapi ternyata di Indonesia ini juga tidak berlaku. Beberapa waktu yang lalu di salah satu kota di Kalimantan itu senior SMA yang membuli adik SMA-nya, jadi perempuan dengan perempuan. Jadi sehingga pandangan gender ini menjadi juga bias begitu ya, sehingga semua bisa melakukan, semua bisa menjadi pelaku dan semua bisa menjadi korban. Itu yang paling meresahkan begitu. Nah, kenapa sih ini terjadi? Ya sebenarnya ini karena kalau dibilang ini gunung es, betul begitu. Dengan semakin mudahnya kita terpapar dengan media, semakin mudahnya kita mengakses media sosial, maka ini menjadi semakin juga terungkap begitu. Tetapi yang ada di bawah ini pasti jauh lebih banyak, dan sama dengan kasus kekerasan seksual, tidak banyak yang kasus-kasus yang kemudian dapat diselesaikan dengan baik, dapat diselesaikan dengan best practice penyelesaiannya. Ini kita tidak punya role model juga begitu. Bagaimana sih role model untuk penyelesaian kasus-kasus perundungan dan kasus-kasus tindak kekerasan seksual yang best practice begitu? Ini kita belum pernah punya model begitu ya. Jadi ini memang kalau dikatakan tadi gunung es, ini memang gunung es begitu. Dan kalau ditanya penyebabnya apa, multifaktor begitu. Jadi memang kita sedang mengalami banyak krisis begitu. Tetapi kalau saya lihat atau kalau saya analisa, banyak analisa kasus kita memang kasus morality, dan itu ditandai dengan parenting, pola asuh, bahwa anak-anak ini juga tidak memiliki, yang pertama tidak memiliki role model. Nah, role model inilah yang sebenarnya tidak dimiliki anak di pintu-pintu rumah gitu, di dalam pintu-pintu rumah sendiri sebenarnya begitu. Jadi sebelum sampai ke media sosial, sebelum sampai mencontoh keluar dan sebagainya, role model di dalam keluarga ini sendiri yang mungkin perlu untuk kemudian kita lihat di balik pintu-pintu rumah, di balik pintu-pintu kamar, karena saya lupa tapi pengalaman seksual pertama itu hampir 60% anak itu di rumah sendiri gitu. Jadi ketika kita tanya kok bisa kita menjadi begitu amoral, ya balik lagi apakah orang tuanya sudah cukup bermoral. Jadi di balik pintu-pintu. Jadi tidak adanya role model ini menjadi kunci utama. Role model ini kemudian berlanjut kepada pola asuh gitu. Jadi tadi kenapa saya sampaikan bahwa anak-anak pelaku itu bukan pelaku, tapi mereka juga korban. Bahwa mereka adalah korban pengasuhan dari orang tuanya yang sangat mungkin sangat dekat dengan kekerasan, sangat mungkin sangat dekat dengan pengabaian, sangat mungkin dekat dengan ketidakpahaman pola asuh yang akhirnya berdampak pada diri mereka masing-masing. Jadi sekali lagi mereka adalah korban juga begitu. Kemudian jelas mereka menjadi korban dari
kekerasan itu sendiri, sehingga kemudian mereka melakukan tindakan-tindakan untuk juga melampiaskan kegiatan-kegiatan rasa-rasa itu, ditelantarkan dan ya paparan dari lingkungan. Nah, kita lihat di kasus ini begitu bahwa pada lingkungan itu sendiri begitu. Pendidikan seksual itu di kita ini kan sesuatu yang Tabu ya. iya, tabu, tetapi semua orang melakukan. Nah, ini jadi anak tidak tahu mana sih yang sebenarnya betul, mana sih yang sebenarnya tidak. Apakah ketika dia meminta temannya untuk melakukan itu kepada kucing, itu merupakan hal yang amoral? Bahkan mungkin dia tidak tahu bahwa itu adalah suatu tindakan yang amoral, begitu. Nah, siapa yang harus memberitahu? Ya kita, bystander ini, gitu. Orang tua yang punya peran. Jadi adanya pola asuh, adanya kekerasan, gap gitu antara apa yang sebenarnya value-value yang sebenarnya diterapkan kepada anak yang kemudian dia tidak dapatkan, inilah yang kemudian menjadi penyebab dia melakukan bullying. Pada banyak penelitian, pembuli gitu ya, orang yang melakukan bullying itu pada umumnya memang memiliki masalah psikologisnya sendiri, begitu. Adalah anak-anak yang tidak punya kepercayaan diri yang cukup, anak-anak yang memang agresif begitu ya dengan pola asuh tertentu sehingga dia menjadi agresif, bahkan cenderung menguasai, kemudian dia memiliki rasa benci kepada orang lain, agresivitas rasa benci yang kemudian harus dia lampiaskan. Ini dapatnya dari mana? Ya tadi dari tiap-tiap balik pintu rumah anak-anak ini masing-masing. Mungkin itu dulu, Pak Kus. Oke, wah ini menarik ya. Saya juga paham nih. Jadi ternyata dua-duanya itu korban ya. Korban. Oh iya, korban. Dan menarik tadi Ibu mengatakan, ini ngeri juga ya. Mereka nggak tahu bahwa itu amoral tindakan itu. Ini juga sesuatu yang menarik untuk kita kaji lebih dalam ya. Anak usia seperti itu barangkali juga belum paham bahwa itu amoral dan itu karena tadi hasil dari salah asuh ya, paling tidak asuhan dari orang tua kita, orang tuanya atau orang sekelilingnya. Ya. Ini merugikan sekali. Pada banyak kasus yang menjadi fokus itu adalah penyelesaian pada korban. Jadi bagaimana kita memberi perhatian pada korban, tapi sedikit sekali yang kemudian memberi penguatan pada pelaku atau tadi juga korban. Itu sangat sedikit. Di sekolah pun juga seperti itu. Jadi yang selalu menjadi fokus adalah korban didampingi, korban itu. Tapi apa yang kita lakukan pada pelaku atau pada korban pelaku ini ya gitu, itu juga sedikit sekali. Jadi itu juga mesti untuk kita mendapat perhatian yang sama gitu dengan anak-anak yang memang menjadi korban bullying. Mbak Sinta, mungkin perlu dijelaskan sedikit tuh. Kok sampai dia begitu melihat videonya sendiri, itu dikatakan dia sampai stres berat, depresi, dan akhirnya dia bisa meninggal. Ini gimana prosesnya? Kok apa meninggal itu memang sakit karena itu atau memang ada sakit lain? Tapi paling tidak, apakah kejadian ini sangat membawa dia depresi tinggi sehingga sampai seperti itu? Gimana prosesnya itu? Supaya kita ya sebenarnya kalau dari saya sendiri tidak pada tataran mengenal korban begitu dan mengetahui secara mendalam, tetapi hanya mendapat informasi dari media. Dan kalau kita lihat di media memang berasal dari keluarga yang mohon maaf ada di bawah tingkatan sosial yang cukup di bawah begitu. Dan tadi selain pelaku, korban ini juga biasanya memiliki karakter tertentu begitu ya. Jadi memang biasanya anak-anak yang menjadi korban bullying ini juga anak-anak yang dilihat bisa menjadi sasaran begitu. Dan mungkin gitu ya, saya tidak bisa memastikan begitu apa yang terjadi setelah dia dibully, kemudian dia sampai dengan kejadian dia depresi dan dia meninggal. Bahkan meninggalnya kenapa pun juga tidak ada informasi begitu ya. Tetapi ini juga menjadi salah satu fenomena Pak Kus, bahwa kejahatan atau sekarang itu ada fenomena post a picture ya, PAP gitu. Nah, ini ternyata stresnya, cyberbullying ini menimbulkan stres 2 kali lipat dibanding bullying yang bukan cyber. Karena cyberbullying ini bisa menimbulkan dampak yang multiply begitu ya. Ketika dia tidak tahu ketika video ini kemudian di-post gitu ya,
ini akan sampai mana dan tidak ada kendali begitu, sehingga ketakutannya itu jauh lebih mengancam daripada dia dibully tanpa di video ya, begitu, dan tidak disebarkan. Jejak digital ini bisa kemana-mana. Nah, ini juga banyak terjadi itu ya, fenomena post a picture ya, misalnya anak perempuan disuruh post a picture, dia nggak pakai kerudung aja gitu ya, coba dong buka kerudungmu, buka apanya, kancingnya dikit, kemudian dikirim, kemudian itu bisa menyebar kemana-mana, itu menjadi ancaman. Ini juga banyak kasus seperti itu begitu. Jadi ketika ini ada dalam bentuk rekaman digital, nah ini memang memberikan dampak stres yang lebih berat dibanding ketika tidak didokumentasikan begitu. Nah, tetapi proses dia sampai meninggal dan sebagainya, saya tidak punya kewenangan untuk bisa menjelaskan begitu. Ya, oke. Terima kasih. Ya, ini Teh Yanti nih, Teh Yanti. Silakan Mas Gus. Ya, kita diskusi ada apa ini ya tentang pendidikan karakter. Kalau dari sudut pendidikan, bagaimana nih orang tua kita kok sampai ada anak tadi ya disampaikan tidak memiliki rasa bahwa itu bersalah gitu ya. Ini ada bagaimana sudut pandang dari pembangunan karakter anak-anak ini? Silakan. Iya, ya pertama saya sih sebenarnya memberikan apresiasi yang luar biasa ya kepada Mas Gus khususnya dan semua SKB ini yang memulai diskusi yang lagi hangat ini dengan sajian dari Mbak Sinta yang luar biasa tadi, dan di sini banyak guru-guru saya, Pak Irwan dan kawan-kawan. Saya sih melihat dari sisi bahwa ini tuh disadari jadi masalah gitu ya, udah bergulir dan sudah memilih tadi diskusi kecil dengan siapa Mbak Dini Cokro itu menarik ya, karena itulah yang disadari kemudian di dalam rencana strategi Kemdikbudristek itu secara eksplisit menyebutkan visi dari Kemdikbud itu untuk menjadikan profil pelajar Pancasila dengan 6 ininya ya. Saya suka ini istilahnya apa, pokoknya intinya ada 6 gitu ya. Di dalamnya ada berkebinekaan global, ada apa sih keimanan dan ketakwaan dan sebagainya. Nanti kita lihat ininya. Intinya sekarang ini semua pihak di multi stakeholder di pendidikan ini menyadari betul bahwa ada masalah dalam pendidikan moral kita gitu ya, terhadap diri kita nih yang orang dewasa yang harusnya menjadi role model dalam moralitas bangsa, justru memberikan contoh-contoh yang membuat anak-anak kita kebingungan gitu untuk belajar yang mana sih sebenarnya yang perlu dirujuk gitu ya. Ketika anak-anak bingung, dia kan rasa ingin tahunya sangat tinggi sehingga segala cara dilakukan dengan ketidakpahaman karena tumbuh kembangnya ya, dalam hal ini masih usia anak gitu. Nah, ini kerja keras yang luar biasa yang perlu dilakukan, karena amanat pendidikan yang disampaikan oleh Ki Hajar tentang Tripusat Pendidikan ini makin disadari bahwa inilah yang terpenting. Pendidikan madrasah pertama dan utama ya ada di keluarga, bukan ibu ya, karena ini bicara tentang keadilan gender di dalam pengasuhan. Saya sempat mengutip tahun 2021 kita dalam hal ini bangsa Indonesia berada pada posisi ketiga terburuk dengan ini ya, sebagai negeri tanpa ayah gitu ya. Nah, ini role model seorang ayah yang dirindukan oleh anak-anak, yang bisa memberikan perlindungan, bisa memberikan penjelasan yang logis gitu ya, yang lebih dengan suaranya yang bariton gitu, yang lebih menenangkan gitu. Itu tuh hilang karena para ayah banyak mencari di luar, banyak mencari ketenangan batinnya di luar rumah. Nah, ini yang bisa kita lihat fenomenanya, makin bawah jalur pendidikan tingkat pendidikan makin hilang ayahnya gitu. Di PAUD, di SD itu hampir
hampir sulit menemukan ayah yang hadir di dalam pertemuan orang tua murid dan guru kelas misalnya. Tapi di SMP itu sudah mulai muncul, SMA sudah mulai muncul. Tapi munculnya itu ketika melihat apakah anak itu kemudian mengikuti tata tertib sekolah yang benar atau tidak gitu. Nah, di lain pihak satuan pendidikan kemudian mengalihkan, mohon maaf ya Pak Irwan, mengalihkan gaya militer dalam pendisiplinannya gitu. Padahal dia bukan lembaga hukum gitu ya. Disiplin positif yang diterapkan di sekolah itu menakutkan, tapi di sisi lain jadi memberikan tantangan kepada anak-anak untuk sengaja aja lah dilakukan, toh nanti juga dikeluarkan gitulah, seperti itu ya. Itu juga jadi catatan kami para saya fasilitator nasional Satuan Pendidikan Ramah Anak gitu ya, untuk melihat bahwa di dalam upaya menuju Satuan Pendidikan Ramah Anak, tata tertib sekolah itu harus kembali dibongkar gitu ya, menghilangkan kata sanksi itu masih sangat sulit karena di Kemdikbudristek sendiri itu belum dihilangkan gitu, sehingga semuanya posisinya segera mengambil jalan pintas, kekerasan dilawan kekerasan lagi kalau kayak gitu, bukan dilawan dengan pembinaan berkelanjutan. Padahal di dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak tadi apa yang disebut oleh Mbak Sinta, saya setuju sekali ya, anak apapun yang dia lakukan gitu ya, sesadis apapun kalau melihat webinar ini, obrolan ini gitu ya, anak adalah warga negara yang harus mendapatkan pembinaan, sehingga perspektif pelaku tindakan pidana itu kepada anak ditiadakan. Semuanya benar-benar perspektifnya korban gitu ya. Nah, ini yang kami kawal di Satuan Pendidikan Ramah Anak, agar semua satuan pendidikan itu memiliki mekanisme penanganan yang clear, yang jelas, yang perspektif korbannya jelas, tidak hanya bicara untuk melakukan rehabilitasi sosial kepada korban penyintas gitu ya, tapi juga memberikan pembinaan berkelanjutan kepada pelaku yang usia anak, yaitu korban juga gitu ya. Karena ini ada fenomena di beberapa tahun yang lalu, salah satu pegiat forum anak ternyata melakukan pedofil gitu ya, tapi di usia dia sudah mahasiswa gitu, dan ternyata korbannya banyak pegiat forum anak di beberapa daerah karena dia brilian gitu ya sebagai ini forum anak. Setelah ditelisik ternyata dia adalah penyintas gitu ya, penyintas yang kemudian pernah menjadi pelaku juga dan tidak mendapatkan pembinaan yang berkelanjutan tadi. Nah, sayangnya ya, saya sempat 3 tahun membantu Mensos terkait tindak pidana perdagangan orang dan kekerasan terhadap perempuan dan anak ini. Ternyata alokasi anggaran untuk melakukan rehabilitasi sosial bagi penyintas gitu ya, bagi perspektif korban tadi, itu tidak sampai tuntas, hanya bisa negara itu hadir 2 minggu untuk membina. Terbayangkan, di sini artinya kita sebagai keluarga memiliki PR besar untuk membina sisanya, karena setahu saya sih kalau dia pernah menjadi korban, dia kemungkinan untuk menjadi pelaku lagi itu sangat tinggi ya, sehingga di beberapa negara maju pendidik, guru maupun tenaga kependidikan lainnya itu kalau terindikasi di dalam rekrutmennya itu pernah menjadi korban gitu ya, apalagi menjadi pelaku, itu tidak bisa menjadi pendidik ya, karena nanti dia kan berhadapan dengan anak, dikhawatirkan terjadi, dan memang kejadiannya seperti itu, seperti dulu waktu hangatnya kasus JIS ya, itu kita lihat bagaimana orang-orang yang melakukan adalah dulunya korban gitu ya, yang tidak mendapatkan rehabilitasi sosial sampai tuntas gitu. Nah, ini menurut saya tantangan terbesar kita, apa yang tadi disampaikan oleh Mbak Sinta. Saya dengan Pak Irwan dan kawan-kawan menyadari betul tentang darurat parenting ini, sehingga kami menggelar apa yang kami sebut kultur parenting pagi ya, setiap Senin, Rabu, dan Jumat. Siapapun termasuk Mbak Sinta, Mas Kus bisa sharing di kultur parenting pagi ini gitu ya. Siap. Tapi bagi teman-teman yang ingin belajar lebih khusus gitu ya, kita menyediakan apa yang disebut suluh keluarga, sekolah untuk keluhuran keluarga. Harapannya upaya kita bersama-sama menuju profil pelajar Pancasila itu justru
disambut dengan antusias oleh keluarga-keluarga yang nantinya jadi lebih peduli terhadap pendidikan anak. Oke, untuk sementara begitu ya, Mas Kus. Oke, terima kasih. Luar biasa, panjang lebar. Ini saya mencatat di negeri tanpa ayah ini menarik juga ya. Wah, ternyata ayah ini menjadi bagian yang harus ingatkan lah saya. Mbak Yanti ya, Teh Yanti dan Mbak Sinta. Saya menarik ini ya. Tadi saya ingin ada nggak? Saya itu selalu terdorong ingin mencoba melihat apa sih yang terbaik dalam pendidikan karakter anak itu. Bagaimana? Sedikit aja. Artinya mulai dari PAUD kemudian sehingga anak itu terlihat sangat santun ya. Karena saya melihat kebahagiaan saya aja seorang tua lah gitu ya. Ketika anak saya itu jadi anak yang santun ya. Anak yang santun itu seperti apa? Anak yang tahu orang tuanya, kan gitu kan? Aduh, orang yang senang melihat, oh apa kabar Bapak ya? Kita capek-capek masuk rumah, anaknya sudah keluar. Santun sekali terhadap orang lain, sama dosen, akrab. Itu kan luar biasa ya. Nah, saya melihat gimana kunci utama dalam membangun anak-anak kita ini menjadi orang yang santun atau lebih kepada tadi berkarakter. Punya sedikit highlight lah, artinya oh harus begini gitu kan. Ada teman juga yang mengatakan untuk pembangunan karakter itu yang paling bagus itu katanya boarding school. Wah ini oke, ya kan dalam satu sisi. Tapi itu menarik juga. Saya bilang, oh iya ya boarding school. Karena di satu kita susah mendidik anak Pak waktu usia 4-5 tahun, lebih baik kita titipkan kepada orang lain. Wah ini malah tidak lagi tanpa ayah dan ibu lah ya, titipkan ke boarding school. Ini juga jadi persoalan. Tapi ada yang itu yang terbagus menurut saya katanya, karena pembangunan karakter di rumah tidak bisa, kita kasihan, tapi anak akhirnya pemalas, anak akhirnya enggak disiplin. Nah ini juga. Gimana pandangan Teh Yanti dan Mbak Sinta sekalian? Iya, izin ya, Mas Kus, tidak ada resep untuk semuanya, gitu ya. Apapun yang kita lakukan selama demi kepentingan terbaik anak, itu insya Allah akan menghasilkan kemajuan, gitu ya. Masalahnya adalah bagaimana kita menumbuhkan kemauan ketika kita sendiri tidak paham bahwa ada misalnya 4 prinsip hak anak gitu ya, mulai dari non diskriminasi, nggak boleh dibeda-bedakan, nggak boleh dibanding-bandingkan gitu ya antara anak satu dengan yang lainnya, apalagi dengan anak orang lain gitu ya. Terus yang kedua dari sisi saya suka ini kepentingan terbaik anak itu selalu menjadi pertimbangan dalam melakukan apapun gitu ya. Yang ketiga terkait hak hidup. Di sini untuk hidup itu anak kan perlu banyak persyaratan gitu ya di situ ya, mulai dari masa konsepsi sampai selesai usia anak sebelum ulang tahun ke-18, kelangsungan hidupnya dan tumbuh kembangnya. Dan yang keempat, hak anak untuk berpartisipasi, didengarkan dan ditanggapi dengan sungguh-sungguh. Nah, untuk yang keempat ini, kami di Keluarga Peduli Pendidikan itu beberapa tahun terakhir ini melakukan hal yang bisa diduplikasi oleh siapapun gitu ya. Saat ini ada 216 kepala dinas pendidikan yang siap untuk melakukan 6 langkah gembira menjadi keluarga peduli pendidikan. Intinya sih sebenarnya menyiapkan orang tua di rumah dan pendidik sebagai orang tua di rumah kedua anak-anak kita di sekolah itu lebih lekat dengan anak-anak kita, karena kita percaya betul gitu ya, ketika anak-anak merasa didengarkan dan ditanggapi dengan sungguh-sungguh, dia akan dengan sendirinya belajar untuk melindungi dirinya sendiri dan bisa hidup lebih bermartabat gitu ya. Kami mulai langkah pertama itu sudah menjadi gerakan di Hari Anak Nasional pada tahun 2018 di Surabaya, gerakan papan mimpi. Jadi yuk kita dengarkan anak-anak kita apa sih impian dia gitu ya, hari ini, setahun yang akan datang, 5 tahun yang akan datang, atau nanti ketika dia berkeluarga, atau nanti ketika dia seusia kita gitu ya.
setelah itu pastikan setiap hari para ayah, sekali lagi ya, terutama para ayah, sediakan waktu 20 menit saja gitu ya untuk mendengarkan anaknya bicara. Kalau kami sekarang untuk tahun ini mendengarkan anak membacakan buku favoritnya gitu dengan nyaring 15 menit dan 5 menit mengajak anak untuk membuat 5W1H, question are the answer. Biarkan anak-anak berkelana dengan pertanyaan-pertanyaan yang menggelitik gitu, yang nantinya akan menggugah kita gitu ya. Nah, 20 menit yang memukau ini untuk anak usia dini memang ada penelitiannya ya. Ini setara dengan 10 hari belajar akademik gitu. Nah, langkah berikutnya pertemuan orang tua murid guru kelas itu sudah saatnya tidak lagi bicara soal uang atau soal angka gitu ya, tapi dengarkan anak kita impiannya apa sih yang membuat dia merasa lebih baik setiap harinya. Itu yang kita sebut obrolan pendidikan ramah anak di pertemuan orang tua murid guru kelas. Berikutnya ada di lingkungan, karena semua anak-anak kita gitu ya, di lingkungan yuk kita bantu TPPKK dengan dasawismanya, kita perkuat lagi rukun tetangga kita agar dalam pertemuan, paling tidak jangan pertemuan RTD, pertemuan dasawisma aja 10-15 keluarga siapkan agar anak-anak bisa bicara apa sih impian mereka tentang kesehatan di lingkungannya, keselamatannya, kesiapsiagaannya gitu. Itu kita sebut dengan orkestra, obrolan kesehatan, keselamatan, kesiapsiagaan terpadu ramah anak. Oke. Nah, baru kemudian di langkah kelima dan keenamnya, semua aksi-aksi baik ini kita buka ruang apresiasinya, kita buka ruang apa yang disebut reward and recognition-nya. Di rumah tiap malam Jumat sediakan waktu orang tua untuk mendengarkan apa sih aksi-aksi baik anak selama dari hari sebelumnya gitu ya, selama sepekan. Lalu di sekolah upacara bendera biar lebih menarik gitu ya, mulai dengan mengakui kebiasaan-kebiasaan baik apa yang sudah anak lakukan dan membanggakan bagi dirinya gitu. Dan di situ ketika apresiasi itu diberikan, saya yakin makin lekat antara orang tua, anak, dan guru ya di sekolah. Terakhir, kita buat ruang-ruang seperti ini lebih banyak dimulai dengan mendengarkan suara anak dulu gitu ya. Jadi anak-anak tidak ujuk-ujuk ingin menjadi orang dewasa gitu, karena mereka tidak pernah dibukakan ruang kecuali di Musrenbang misalnya ada forum anak di situ, itu pun hanya jadi dekorasi gitu ya. Nah ini satu persatu, kalau saya sekarang dengan teman-teman di Keluarga Peduli Pendidikan sedang menggiatkan ini gitu ya, sementara teman-teman di Fasilitator Nasional Satuan Pendidikan Ramah Anak memastikan di satuan pendidikan itu ada mekanisme penanganan yang jelas dan benar-benar dipahami anak gitu ya, kalau anak terindikasi menjadi korban atau terindikasi disebut menjadi korban tapi pelaku gitu ya. Ini juga sebagai orang tua kedua, satuan pendidikan memiliki tanggung jawab untuk itu, dan berbagai aturan sudah dikeluarkan mulai dari Permendikbud 82 tahun 2016 gitu ya, dan aturan-aturan belakangan terakhir Perpres 101 ya baru dikeluarkan oleh Presiden terkait penanganan kekerasan terhadap anak ini. Gitu Mas Kus. Oke, keren banget Teh Yanti, luar biasa. Oke, Mbak Sinta barangkali. Baik, saya Nah, rasa tadi kalau Bu Yanti sudah sangat terstruktur mungkin ya dalam bentuk-bentuk kegiatan dan sebagainya, dan saya rasa pemerintah juga sudah punya banyak sekali upaya ya untuk melakukan hal-hal seperti itu ya, begitu. Kalau dari saya sih satu yang mendasar itu adalah love gitu, unconditional love. Nah, ini yang banyak hilang. Jadi ketika anak itu dilahirkan pun begitu ya, orang tua seringkali sekarang banyak Bu, rumah sakit yang cukup mahal gitu, bahkan anaknya yang jemput susternya, bukan orang tuanya. Iya, Itu betul, betul. itu sekarang sudah menjadi fenomena. Jadi ibunya bisa Bukan hanya keluar. hilang ayah, hilang ibu juga Betul. gitu ya. Nah ini, love ini, jadi pemenuhan rasa cinta, dan kita semua tahu bahwa pemenuhan rasa cinta itu apalagi ketika ini pada usia 0 sampai 2 tahun, ini kan tidak saja dalam bentuk verbal ya begitu, tetapi ketika anak butuh pampersnya basah dan dia butuh diganti,
orang tuanya langsung mengganti. Ketika anaknya bangun di tengah malam dan ingin dipeluk sebenarnya, kalau di psikologi namanya, sensori motor ya, kepuasan pada oral begitu. Yang dia butuhkan adalah pelukan ibunya dikasih dengan dot begitu, supaya dia bisa mimik sendiri. Padahal yang dia butuhkan sebenarnya adalah mendengar degup jantung ibunya, mendengarkan bahwa dia, oh ada seseorang yang ada. Hal-hal yang seperti itu, Pak Kus. Jadi ini memang pemahaman akan love, itu ya, akan cinta, akan apa sih gitu punya anak itu apa sih konsekuensinya? Ini yang seringnya itu tadi keluar 4-5 tahun di-boarding-kan. Padahal kebutuhan-kebutuhan, pemenuhan rasa cinta ini yang tidak bisa digantikan, bahwa ilmu, bahwa dia harus belajar ilmu dan sebagainya, yes gitu. Tetapi pemenuhan kebutuhan, itu tuh sebenarnya sudah sangat di psikologi sudah ada dan kita bisa buka di mana-mana ya, apa kebutuhan, sensori motor itu apa sih, pada tahap psikososial misalnya anak-anak itu. Trust mistrust itu ada di awal begitu, basic trust mistrust. Ketika di awal kelahiran dia sudah tidak memiliki basic trust, maka all over his or her life akan battling dengan trust. Nah, trust itu akhirnya apa tadi? Dominansi, bullying orang lain, ketidakjujuran, dan karakter-karakter selanjutnya. Itu kan sudah dipelajari dari dulu kala ya di psikologi gitu ya. Jadi ini yang hilang begitu. Dan pengejauhan tahan cinta inilah yang sebenarnya tidak dipelajari atau banyak yang orang tua yang tidak mempelajari bagaimana ya mengejawantahkan rasa cinta ini kepada anak tadi. Even just mengganti diapers gitu ya. Even just mengganti diapers. Saya seringkali melihat ini gimana sih ibu-ibu muda diapersnya sudah sangat penuh tapi masih dibiarin aja anaknya. Nanti aja sekalian pampers mahal. Gitu. Jadi dari sekecil itu kita bisa melihat bahwa sebenarnya bagaimana sih pengejawatan. Belum sampai ke ayah, belum sampai ke tadi ya harus membacakan cerita dan sebagainya. Buru-buru Bu membacakan cerita begitu ya. Even mengganti pampers di awal saja mereka sudah berat dan itu yang terjadi begitu. Jadi pengejawatan cinta ini yang paling utama. Jadi memberikan ya perkembangan sesuai dengan tahap perkembangan. Nah, itu yang paling penting sebenarnya. Apa sih tahap perkembangan ini? Jadi love, kemudian orang tuh harus learn. Jadi memang mungkin di Jakarta sekarang ada ya kalau mau menikah itu harus pelatihan menjadi orang tua ya, menjadi suami, menjadi istri harus ada sertifikat layak nikah itu sudah ada. Tetapi pada kenyataannya itu tidak efektif karena ternyata yang diukur hanya fisik gitu ya, tidak pernah kena AIDS, tidak pernah dan sebagainya. Untuk kemudian yang harus melakukan pelatihan siapa? Nggak ada, yang penting sudah dapat selesai. Begitu ya. Jadi tidak ada juga mengajarkan menjadi orang tua bagaimana sekolah menjadi orang tua tidak ada. Tetapi pada saat ini sebenarnya kalau orang tua memang punya love yang besar pada anak ya dan bisa mengejawantahkan dia akan learn. Itu jadi orang tua. Apa sih yang terbaik? Apa sih yang betul begitu. Dan setelah dia learn, dia love, dia menjadi model, role model. Kita mengharapkan anak kita jujur. Tetapi ketika gak usah diangkat, mama lagi males ngangkat, bilang aja nggak ada. Gitu. Jadi itu. Nah, satu hal lagi adalah ini Pak Kus membuat kader bangsa berkarakter. What character did you expect? Kita tidak punya karakter apa sih? Di Kemendikbud itu ada 19 karakter, Pak Kus. Kemudian tiba-tiba ada karakter Pancasila, pelajar Pancasila. Bu Ratnawega Mangi membuat 9 karakter Pancasila, membuat 9 karakter. Nanti kita rujuk ke yang lain, karakternya beda lagi. Semua memang bagus. Tetapi apa sih sebenarnya problems dari bangsa ini? Nah, itu yang sebenarnya kita perlu. Saya membuat beberapa penelitian ya, nanti saya juga bisa share kalau buka nih ada karakter tertinggi. Ini dari Peterson Salinement sebenarnya ya. Ini saya izin share screen apa bisa? Oh bisa ya. Boleh. Jadi dari tahun 2014 saya mencoba untuk mendalami apa sih karakter strength dari manusia Indonesia begitu ya. Nah, ini adalah penelitian yang kedua di mana saya melakukan komparasi. Ya, komparasi antara karakter strength orang Indonesia dengan negara-negara lain dengan alat ukur yang sama yaitu VIA ya. V-nya apa saya lupa ya. Karakter dari Peterson and Salinement. Nah, ini ada beberapa negara.
saya sebenarnya concern-nya bukan kepada tadi ya, ini concern-nya kepada kenapa sih bangsa kita tidak bisa compete dengan bangsa lain. Nah, dengan alat yang sama, ini saya dicoret-coret ini. Boleh dihapus dulu coretannya. Nah, ini saya tidak bisa menghapus. Ini boleh ada yang menghapus? Siapa yang coret? Oke, nggak tahu nih siapa yang coret-coret. Nah, kalau kita lihat ini kenapa kita tidak bisa compete begitu? Kalau saya lihat ini di semua ini adalah 5 highest, jadi 5 karakter strength paling tinggi gitu. Jadi tidak ada karakter baik atau tidak, tetapi karakter yang kuat dan karakter yang lemah begitu. Kalau kita lihat di sini semua kenapa bangsa-bangsa ini cukup compete, cukup maju adalah karena ada love of learning. Semua ada hijau. Di Indonesia kita tidak punya love of learning. Oke. Tidak ada itu di sebelah kanan. Yang paling tinggi kindness, Pak Kus. Sopan. Tadi Bu Dini bilang ketika ada masalah, ketika kita ada dermawan ya, kita adalah negara yang paling dermawan ya, begitu ya. Kindness gitu. Gratitude. Nah, orang Indonesia tuh kalau ada apa-apa masih untung kan begitu ya. Itu kan maaf saya stop share supaya tidak dicoret-coret. Mohon maaf yang mencoret-coret boleh di oke ya. Kindness itu kita paling Ini tinggi. termasuk membuli nih. Gratitude, religius kita tinggi, hope dan beauty. Nah, sementara negara lain yang tinggi adalah curiosity. Gitu. Open mind. Nah, ini memang menjadi berbeda dan love of learning ada di semua. Nah, sementara 5 lowest karakter kita adalah love of learning pertama. Jadi negara kita adalah bukan negara orang-orang yang suka belajar. Itulah kenapa kalau kita lihat kemarin ada kasus yang sama, sekarang keluar lagi kasusnya begitu ya. Kemudian lowest juga adalah forgiveness and mercy. Ini yang mendasari kenapa dendam dan sebagainya. Karena forgiveness dan mercy kita tuh sebenarnya termasuk karakter yang low gitu. Jadi sepertinya memaafkan tapi di belakang sebentar ya, ini saya clear. Di belakang sebenarnya tidak forgiveness-nya itu sebenarnya tidak ikhlas gitu ya. Fairness kita juga rendah, self regulation kita rendah, tadi Pak Kus bilang disiplin, mengajarkan disiplin. Memang kita karakternya low, self regulation dan teamwork. Itulah kenapa bangsa kita ini nggak berantem mulu ya, karena teamworknya nggak ada. Sementara di negara lain yang paling rendah adalah religiousness juga, itu termasuk yang rendah. Korea itu rendah, humor dan sebagainya. Jadi gambaran ini sedikit saja. Ini memang waktu itu saya concern-nya untuk melihat kompetisi ya, bukan melihat karakter. Tetapi ini menunjukkan bahwa ya dengan kondisi seperti ini kita memang agak sulit untuk bisa compete. Dan tadi masalah-masalah karakter ini akan terus menjadi masalah-masalah yang besar karena kita nggak mau belajar gitu. Kita nggak punya model love of learning, kita juga rendah gitu. Walaupun kita kindness ya, kita tadi disampaikan kita adalah negara yang dermawan gitu ya, tetapi tadi hanya dermawan tetapi tidak dermawan tapi tidak forgiveness-nya rendah gitu. Jadi nah ini kenapa ya? maaf siapa ya yang mencoret-coret ya. Ini produk Indonesia nih. Jangan, enggak oknum aja, Mas Kus. Iya, produk produk oknum Indonesia. Iya, jadi itu tadi mungkin sama-sama kita memang juga harus izin saya stop share, nanti saya bisa bagi ke Pak Kus kalau memang dibutuhkan. Ya. Oke. Perlu. Tapi ini menjawab bahwa kita tidak punya karakter apa sih yang Pak Kus mau bangun? Apa sih gitu? Tidak usah 19 Pak Kus. Saya itu punya 6 itu Bu di situ. 6, ya. Jadi itu di situ ada jujur, peduli, disiplin, berani, ikhlas dan kompeten. Nah, ya. Jadi ini yang harusnya sama-sama bangsa ini punya. Apa sih karakter apa yang kita sebagai bangsa Indonesia harus sama-sama punya? Sehingga kita bisa bergeraknya bersama. Karena semua beda-beda, yang satu ini, yang satu itu, karakter, semua bilang karakter, semua bicara karakter, tapi karakter apa? Gitu. Nah, itu tadi ya, jujur, tapi ya di rumah bilang mama nggak ada gitu. Kita pergi tapi jangan bilang-bilang papa ya kalau kita makan di sini. Nah, itu
karakter bangsa kita gitu. Jadi ini yang memang harus kita sadari sama-sama. Menumbuhkan karakter itu ya memang bukan hal yang mudah, dan kita perlu define gitu ya. Kita perlu define, kita perlu stated karakter apa yang mau kita bangun bersama, sehingga penerapannya juga menjadi lebih mudah gitu. Penerapannya, implementasinya menjadi lebih mudah, dan tadi semua harus didasari dengan love tadi begitu. Ketika love ini tidak menjadi dasar begitu, tidak menjadi hal yang utama, maka orang akan cari gampangnya gitu ya. Karena mengimplementasikan love itu tidak susah. Ayo Bapak Ibu, berapa banyak Bapak Ibu yang sudah menikah di atas 20 tahun yang mengatakan I love you Mama, I love you Papa. Gitu. Itu kan sedikit sekali gitu di antara kita. Dan itu penting, atau anak kita yang sudah besar kita bilang I love you Mas, I love you Dek gitu. Ya. I'm proud of you gitu. Itu kan hal-hal kecil yang sebenarnya muncul dari rasa cinta kita. Oh gitu. Itu kalau tidak ada rasa cinta dari dalam ya Ibu Umi, itu tidak akan muncul dalam. Nah, ini yang banyak terjadi gitu, sehingga itu ya, bahkan hubungan seksual pun mungkin, apalagi seperti yang kemarin ya gitu, ini hanya menjadi satu ya memang harus begitu, tetapi dasar dari cinta ini sendiri tidak muncul begitu. Mungkin itu Pak Kus, Bu Yanti. Baik, terima kasih Bu Sinta dan Mbak Yanti. Silakan teman-teman kalau ada yang mau raise hand untuk memberikan tambahan, barangkali karena ini sifatnya diskusi, barangkali ada yang ingin disampaikan dalam forum ini. Bu Dini barangkali ada oleh-oleh yang bisa Bang Irwan. Bang Irwan, barangkali ada yang mau disampaikan dalam forum ini, Bang Irwan, sebagai pengamat. Nah, gimana Bang Irwan? Ya, ini yang disampaikan luar biasa ya. Orang-orang ya sebetulnya nggak mudah juga, tapi orang-orang yang sudah banyak pengalaman dan sisi ilmiahnya juga oke. Tadi juga ditekankan masalah developmental, task, segala macam. Tapi saya izin dari sisi pandang yang lain aja, mungkin Mas Gus narasumber. Juga ada ambasador nih di sini, ada Mbak Ari juga saya lihat. Karena saya sempat share ke teman-teman tadi. Ini luar biasa banyak nih Mas Gus. Jadi karena saya punya background militer, saya pernah belajar tentang psychological operation gitu. Nah, PsyOps ini ya. Nah, kalau kita lihat aja ya, tahun berapa saya masih mahasiswa, ada senior saya diundang ke Jepang gitu. Diundang ke Jepang, dia bicara di university gitu ya. University, 3 staff pertama itu memang akademisi, Mas Gus. Tapi 4 staff lainnya itu industriawan semua gitu. Jadi memang ada kepentingan gitu. Nah, kalau sekarang kita kan menuju amit-amit ya, tetapi ya kita tetap harus waspada menuju perang dunia ketiga gitu ya. Tapi tentunya bukan kayak Ukraina gitu sama Rusia gitu, tapi kan itu ada malah segi psychological operation tadi kita diserang ya, kalau di buku saya kan ya pakai fast food, pakai film, pakai apapun gitu ya. Nah, sementara kita mungkin fokusnya ke internal tanpa kita mencoba mentamengin ya salah satu ada yang mengatakan sebetulnya siapa yang menguasai IT dia menguasai dunia gitu. Nah, ada quote yang sekarang siapa yang menguasai tentang neuroscience dia menguasai manusia gitu. Jadi ilmu tentang otak, ilmu tentang IT. Nah, keprihatinan saya sendiri sebetulnya ya sejak tahun 2014 saya pernah usul kita membangun banyak jalan, banyak lapangan terbang, banyak infrastruktur lainnya. Tetapi infrastruktur IT kita itu dikuasai oleh providers. Jadi level presiden aja bisa bocor, Mas Gus gitu. Masya Allah. Jadi kita bisa dikendalikan dengan itu gitu. Ya memang dengan Yanti kita ya apa yang bisa kita perbuat saja ya ke atas ya kan. Kalau bisa dengan suara ya dengan suara, dengan tulisan yang dengan dengan tangan ya kita buat dengan tangan gitu. Ini membantu Kak Yanti juga di Kampar ya. Ya kita kalau bicara jauh tuh yang seperti itu ya. Tapi kalau kita bicara yang kenyataan yang kita sebentar lagi merdeka, berapa tahun kita merdeka Mas Gus? Ternyata gitu ya. Ternyata masih ada hukuman pasung ya Teh Yanti ya. Iya, betul. Di negara ini masih ada hubungan pasung. Nanti misalnya tadi yang diceritakan tadi yang apa ya? Istilahnya apa? Komorbid atau apa ya? Penyintas atau apa?
penyintas. Penyintas. Saya juga jadi Korban. ingat misalnya seorang waktu zaman dulu tuh ada cerita Ari Hanggara gitu ya. Mungkin Ari Hmm. Hanggara itu bukan Ikut dibunuh oleh Zoom bapaknya, bagus-bagusan. tetapi oleh kakeknya gitu. Zoom mengapa anak Jadi diturunkan seperti itu, Mas Gus. Jadi hal yang harus kewaspadaan kita, terutama ini ya kader bangsa yang berkarakter tadi, Mas Gus ya. Iya, Bagaimana tadi kalau saya sendiri, tadi saya coba libatkan diri saya di parenting satu lagi di sport karena memang dengan olahraga itu kan kita di TV sekarang sudah ada lagi itu yang merendahkan ya. Tapi memang kenyataan orang Indonesia paling malas berjalan kaki. Itu kan termasuk bagian olahraga gitu. Ya. Sementara itu Mas Gus, di sini banyak orang pinter didengarkan, ini ada ambasador Mbak Dini Cokro, monggo. Jadi begini ya, Teh Yanti, Kak Sinta, Pak Irwan dan teman-teman ya. Saya ini urusannya sudah kakek ini istilahnya ya. Tapi saya merasa begini, tadi menarik itu apa yang disampaikan oleh Mbak Yanti dan Mbak Yanti tadi ya. Ada terjadi sebuah degradasi tadi kalau love learning gitu ya. Nah, ketika anak-anak usia 30 sampai milenial lah ya, 30 sampai 35 gitu ya. Ini mereka ini dalam posisi mengejar sebuah jabatan ya, materi gitu ya, survival lah gitu ya. Sehingga anak ini tidak begitu dia tadi nggak begitu mendalam ya, love-nya itu kurang gitu ya. Karena apa? Bayangin, saya lihat sendiri ada beberapa termasuk di lingkungan anak saya ini juga saya 5:30 udah pergi kantor. Pulangnya bisa jam 8 malam. Anaknya 3 masih bisa bercengkrama dengan mbaknya gitu ya. Akhirnya ini juga terjadi pada diri saya dulu barangkali ya, waktu saat 30 tahun yang lalu. Jadi tidak ada proses caring terhadap pendidikan anak, tapi itu bukan karena kesalahan, tapi karena memang pada situasi itu mereka lebih pada posisi survival atau lebih pada menata kepunyaan lah gitu ya. Gitu. Nah akhirnya saya memilih untuk terjun. Jadi sebagai kakek, sebagai seorang ini saya merasa bahwa itu wajar buat anak-anak saya. Sehingga saya harus masuk untuk terlibat. Pertama tadi betul mengingatkan, kita lihat terus menerus karena memang kondisinya tidak memungkinkan untuk love tadi ya, yang lebih banyak daripada ketemu pembantu daripada ketemu orang tua. Ini fenomena yang juga menarik ya. Ini salah satu barangkali. Tapi itu saya lihat ada beberapa teman enggak, wah ya sama. Anak saya juga begitu. Ini malah dititipin saya nih, kan gitu ya. Ini ada yang menarik. Bagaimana kita sebagai seorang orang tua gitu ya, kita ini yang di sini saya kira sadar, tapi bagaimana menyadarkan anak kita yang milenial tadi memiliki kemampuan atau keinginan bahwa jangan sampai seperti dulu saya gitu kan gitu. Karena kadang-kadang begitu. Ini mungkin fenomena yang belum terungkap gitu ya, tapi saya lihat ada proses ke sana ya. Baik teman-teman, silakan kalau mau ada yang komentari lagi. Tadi terima kasih Bang Irwan. Bu Dini mau menyampaikan? Mau. Bu Dini, oleh-olehnya, monggo. Oke, ini lagi ya. Terima kasih Mas Gus, ada Pak Irwan, ada teman-teman saya juga, ada Butet, ada apa namanya? Mbak Ari ya, ada Ari, ada Woro, ada Mbak Sinta, dan salam kenal Mbak Yanti dan teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sendiri sangat menghargai ya apa yang disampaikan oleh Mbak Sinta, Mbak Yanti, juga Pak Irwan ya, karena memang itu sangat penting di sini. Nah, kalau saya mungkin nggak akan kasih teori ya, karena kan semua sudah ada penelitiannya ya. Tapi yang saya ingin kasih best practices yang saya lihat, karena beberapa waktu saya melakukan
observasi ya. Kalau tiap saya keluar, saya tuh lihat mengobservasi pendidikan anak-anak, ya terutama anak-anak usia dini. Karena di sini kan pendidikan moral di awal ya adalah pada anak usia dini dan tamat kanak-kanak plus SD, karena itu adalah yang paling penting ya. Usianya bukan tingkat sekolahannya, itu sangat penting ya. Karena SMP SMA mereka sudah harus berkembang dengan kemampuan intelektualnya. Tapi persiapannya semua ada di tingkat dasar daripada perkembangan anak. Mulai dari anak itu di-conceive. Itu sudah mulai itu pendidikannya. Nah, memang paling penting dalam usia dini ini adalah pendidikan karakter dan moralnya. Ya, karena dengan itu yang diperkuat itu akan berkembang yang lainnya. Sikap-sikap yang kita itu harus di awal ya. Dan terutama tadi saya setuju dengan pendapatnya Mbak Aulia dan Mbak Yanti bahwa pendidikan di rumah itu adalah yang paling penting. Ya, saya setuju. Tetapi untuk pendidikan moral itu hasil apa yang saya akan observasi di berbagai negara itu ada dari teori juga mendukung, adalah di rumah, sekolah, dan masyarakat. Masyarakat itu bisa juga lewat media sosial dan yang sekarang lagi marak-marak. Tapi heavy-nya adalah di rumah. Kendati pun sudah memberikan sekolah yang terbaik ya, tapi tetap sekolah tidak melakukan pendidikan as such, tapi more on pengajaran. Jadi dari apa yang saya observasi di sini, memang dan ada sedikit. Ketika saya di KBRI itu, saya harus mendidik karakter pada staf saya. Benar sekali. Ya, nggak bisa minta maaf, sulit memaafkan. Sampai saya kagum, ya Allah, kok bisa minta maaf, susah bilang terima kasih, dan susah bilang minta tolong. Masya Allah. Ya, jadi itu yang jadi saya bikin suatu forum, saya panggil semua, saya bilang yuk, saya bilang gimana rasanya kalau misalnya ada yang salah sama kamu tidak maafkan. Pokoknya saya bikin itu, akhirnya kita bikin perjanjian ini buat cepat aja. Pokoknya kita punya perjanjian di dalam berhubungan kita di dalam KBRI ini harus minta tolong. Jangan lupa bilang terima kasih, walaupun yang berikan itu tidak langsung. Orang titip, tolong berikan ya kepada ini dari saya. Sampaikan orangnya, sekarang kan nggak usah ketemu langsung. Bisa WA, terima kasih, tapi nggak bisa gitu. Lalu ini apa yang saya alami ya. Lalu kalau sudah marah tuh, aduh bisa berbulan-bulan dendam. Padahal kalau lihat kebiasaannya, Bu, saya tuh ngaji terus Bu di sini. Ya, yuk kamu ngaji, tapi hablum minanas kamu nggak jalan. Jadi apa yang kau pelajari di agama itu tidak muncul dalam perilaku. Jadi itu dulu yang pertama kali saya gembleng abis tuh, karena itu karakter nggak muncul yang baik. Gede-gede itu 1 tahun tuh saya kerja keras jadi untuk mendidik itu sampai akhirnya jalan tuh. Baru kerjasamanya enak terus. Nah, dampaknya adalah semua program-program saya yang berat-berat itu bisa sukses. Karena mereka sudah nyatu, udah punya pola pikir yang baik dan udah punya hubungan interaksi yang menyenangkan. Tapi tanpa itu saya diboikot terus tadi. Itu kisah nyata ya. Nah, jadi kembali lagi saya juga perhatikan sekolah-sekolah di sana juga ketika saya keliling di beberapa negara di Australia, Selandia Baru dan juga di Ekuador sendiri. Pertama, memang pendidikan terhadap anak dari orang tuanya itu penting. Ya, itu kalau ngomongnya bisa saat tadi udah dibicarakan oleh Mbak Aulia ya. Dan saya sangat setuju Mbak Aulia. The first thing is love. Karena dengan cinta itu semua akan berkembang tuh kebutuhan anak akan terpenuhi kalau kita cinta. Kalau kita cuma harus ini itu semuanya kognitif nggak jalan. Jadi love is the dasar. Kedua ya itu yang pertama dan tidak judgment, tidak membandingkan benar. Nggak boleh judgment tapi terimalah dia apa adanya dan mendengarkan pembicaraan sebenarnya penting. Nah di sekolah sendiri, nah ini ada satu program-program yang saya lihat ya. Yang hubungan antara guru, murid, dan siswa itu bagus sekali. Tetapi, nah, di sini nggak ada, hanya ditulis sebagai peraturan. Dan kalau tadi benar, kalau ketemu rapat orang tua murid, itu soal ya seragam, soal uang sekolah, uang whatever it is yang seperti itu, yang isinya. Tapi tidak ada kaitannya dengan moral. Nah, beberapa sekolah di luar saya perhatikan ya bahwa dia melakukan apa yang dia disuruh. Ini contohnya aja nih, ada satu sekolah yang saya observasi seharian ya. Ini di New Zealand. Dia pengen salah satu dari kerangka pendidikan anak New Zealand adalah
kerjasama. Gurunya cuma 1, muridnya 20. Ini contoh aja ya, supaya implemented ya, jadi tidak teori ya. Lalu saya tanya, ada anak kecil yang saya, ma'am, can you help me? Because I want to play with the computer, but I don't know how to operate that. Waduh, saya juga rada gatek ya. Terus saya datang, saya juga nggak bisa, pergi guru, aku nggak bisa, kamu bisa tolongin. No, madam, don't help her. Dia bilang, look at what she's doing. Dia pergi itu. Juga kata gurunya, coba kamu tanya sama Richard, ada anak yang lebih gede. Richard, can you help me? Si Richard lagi belajar matematika, dia berhenti, dia ajak kamu apa? Komputer. Akhirnya diajarin gini, kamu film apa? Dinosaurus. Lalu yang lain pada datang, terus mereka berdiskusi tentang dinosaurus. See, that's how I do it. Jadi implementasinya itu langsung, tidak hanya teori. Nah, di Indonesia saya observasi lagi nih satu TK. Kepala sekolah yang ngelubu, saya baru ngeluarin guru. Kenapa kamu keluarin? Karena orang tua semua marah. Apa yang membuat orang tua marah? Saya bilang gitu. Karena guru itu ingin mengajarkan pada anak-anak untuk mandiri. Jadi dia memberikan berbagai percobaan di mana anak harus sendiri. Kan kotor jadi bajunya. Dia minta tolong gurunya yang balikan. Coba kamu coba aja. Atau kamu ngomong sama teman kamu. Itu orang tua bilang apa ya? Konsep orang tua. Gila ya, gue udah bayar mahal ya, masa anak gue dikacung-kacungin. Itu loh. Jadi mereka nggak lihat the sense of kerjasama, the sense of saling menolong, tapi dia melihatnya bahwa anak gue lagi dikacung-kacungin, di gurunya males. Demo orang tua. Dikeluarin tuh guru. Padahal yang benar. Nah, jadi kita belum punya satu. Sekolah-sekolah juga di dalam menerjemahkan apa yang menjadi tujuan pendidikan juga ngaco-ngaco ya. Karena tidak ada sama sekali ininya, panduannya. Termasuk kerangka pendidikan di Indonesia tadi disampaikan ya, untuk moralnya banyak banget. Sampai kita nggak tahu apa sih yang benar. Di luar negeri itu ada kerangka pendidikan anak Australia, kerangka pendidikan anak New Zealand, kerangka pendidikan anak Ekuador itu ada. Di kita enggak. Dan itu jelas loh panduannya, sampai guru mesti bagaimana, capaian anaknya mesti bagaimana, bagaimana metodenya. Itu panjang lebar kalau mesti cerita. Tapi saya kasih contoh aja satu aja itu. Nah, ada lagi lucu deh. Ada anak otis ya, TK, dia ngelap meja. Saya tanya, kenapa kamu lap meja habis kamu makan? Kira-kira jawaban orang apa tuh? Kalau saya tanya sama teman-teman semua, kenapa tuh anak lap meja, terus dia kira jawabnya apa? Bersihin. Paling kita jawabnya buat bersih. Tahu nggak jawaban itu? Karena itu dididik. Kalau ini nggak bersih, kasihan teman saya yang mau makan. Jadi lebih pada perilakunya dan kepeduliannya pada orang lain. Kepeduliannya ya. Ya, nah itu betul-betul diterapkan. Jadi orang tua pun tahu itu. Orang tua tahu itu karena ada parts ya, bagian-bagian di mana setiap minggu orang tua tuh ke sekolah dan bergaul sama anak-anaknya. Kalau di sini kan anak TK nggak boleh orang tuanya biar anaknya mandiri. Di sana justru enggak. Justru kedekatan batin, love itu juga disemai di sekolahan. Jadi kalau waktu saya di Ekuador, banyak orang tua itu saya punya diplomat bilang, Bu boleh nggak saya besok masuknya telat? Kenapa? Ada acara di mana orang tua, ibu dan bapak harus hadir bersama anaknya untuk melakukan kegiatan bersama. Nah, jadi ini saya bilang adalah banyaklah program-program di sekolah sebetulnya yang bisa dikembangkan. Satu, untuk melihat pelibatan orang tua dan sekolah dan guru itu jadi satu, bukan rapat-rapat itu bukan, tapi sehari-hari. Ya, kedua, anak juga dekat karena orang tua juga tahu apa yang anak peroleh. Itu bagus sekali. Ketiga, nggak ada bullying. Nah, saya punya banyak contoh-contoh bagaimana program di sekolah yang implementasinya aktual sehingga tidak terjadi bullying. Jadi ini yang kita belum pikirkan. Kita baru dalam tataran, theoretical. Tapi belum sampai menjadi aturan. Karena di Indonesia belum ada aturannya memang, saya perhatikan. Jadi itu belum, baru wacana-wacana, tapi belum sampai implementasinya. Nah, satu hal yang baik adalah yang saya lihat, itu tentang pembelajar Pancasila tuh yang tadi disampaikan juga oleh Mbak Olia dan Bu Yanti. Itu keren ya, karena saya lihat bahwa kita punya Pancasila kita udah bagus, dan dalam pembelajar Pancasila ada 6 ya, Bu ya. Benar ya, ada 6. 3 itu Pancasila, 3 itu adalah mengajak kita untuk bisa siap menghadapi kemajuan. Jadi ya tadi kebinekaan, terus ketuhanan ya. Lalu
kerjasama. Lalu ada kemandirian, kreativitas, dan berpikir penyelesaian masalah. Jadi hal-hal itu yang saya lihat yang itu harus kita perhatikan di situ. Jadi ini saya pikir kalau ini bisa diteruskan, digali sampai bawah, sampai perilakunya bagaimana, jadi tidak hanya teori. Karena sering salah mengambil mengambil pengertian. Jadi masing-masing sendiri-sendiri gitu. Padahal kalau ada sampai diteruskan tuh sampai apa yang dimaksud dengan ini. Bagaimana kalau di PAUD implementasiannya? Gimana kalau di TK? Gimana kalau di SD? Dan murid apa yang dilakukan dan lain sebagainya. Itu yang kita mesti gali. Jadi Pancasila, orang cuma tahu Pancasila disebut-sebut, mending banyak yang nggak tahu juga. Saya tanya nih beberapa anak-anak nggak ngerti juga. Nah itu, tapi apakah itu dan bagaimana implementasinya? Apa yang bisa dilakukan orang tua di rumah? Nah yang saya lihat banyak yang udah tahu karena itu embedded, tapi tidak pernah dinarasikan. Oke. Tidak pernah dihubungkan. Nah, itu mungkin yang saya bisa sedikit kasih pengalaman. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih Ibu Dini Cokro, luar biasa oleh-olehnya dari Ambasador Ekuador ya, sorry. Izin Mas Kus. Ya, ini Betty. Ya, saya juga minta izin karena saya harus berangkat ke bandara sebentar lagi. Jadi pertama Mbak Dini terima kasih sharingnya, tapi mohon dilihat karena yang saya tahu ketika kami menyusun kebijakan Satuan Pendidikan Ramah Anak, banyak sekali praktek baik dari satuan pendidikan gitu, mulai dari PAUD sampai ke perguruan tinggi, dan itu juga sudah menjadi bahan kami untuk menyusun evidence based public policy gitu ya. Dalam hal kebijakan sudah sangat banyak gitu, saking banyaknya di tataran praktisnya kemudian guru merasa ini belum dilaksanakan, udah ada yang baru lagi gitu ya. Tapi namanya perubahan itu kan sebuah keniscayaan ya Mbak ya, untuk belajar banyak dari kultur kita sendiri gitu ya. Kita bisa melihat misalnya praktek-praktek baik terkait dengan sekolah aman ya. Sekolah aman ini ada dari sisi aman dari bullying, aman dari kekerasan, aman dari bencana gitu ya. Sekarang ini aman dari ini terkait dengan tatap muka COVID, itu disuarakan oleh Menkes. Khusus untuk aman dari kekerasan dan bullying, memang dalam beberapa hal kami sebagai fasilitator nasional SRA meminta beberapa hal diperbaiki gitu ya, terutama ini menghilangkan kata sanksi gitu. Ini yang sedang kita perjuangkan agar perspektifnya seperti tadi Mbak Sinta katakan, pelaku maupun yang mengalami itu sama-sama korban karena dia usia anak dan membutuhkan orang dewasa yang benar-benar mencintai anak apa adanya begitu ya, dan kemudian tanpa diskriminasi melakukan upaya-upaya untuk membina anak bukan demi nama baik dia, tapi untuk kepentingan terbaik anak itu sendiri. Dan sejauh ini upaya ke arah sana sudah cukup gegap gempita lah dilakukan oleh bangsa kita ya di berbagai wilayah di Indonesia gitu ya. Misalnya nih yang paling mengemuka sekolah adiwiyata misalnya ya, untuk ramah lingkungan itu luar biasa. Semua bupati, wali kota, gubernur itu berlomba-lomba untuk menjadikan satuan pendidikannya ini masuk dalam kategori ramah lingkungan gitu. Kesadaran itu sudah sangat kuat. Lalu yang kedua ini tentang sekolah aman kembali muncul lagi setelah ada kasus ini ya, meskipun tadinya sudah benar-benar semua sekolah itu harus masang pelang sekolah aman gitu. Memang sih masih dari sisi perspektif hak anaknya masih harus terus diperkuat. Itu yang menjadi tanggung jawab kami di Satuan Pendidikan Ramah Anak. Saat ini Kementerian PPA memberlakukan standarisasi untuk SRA ini, sehingga dari ratusan ribu yang sudah menyatakan mau menuju Satuan Pendidikan Ramah Anak, setelah diajukan untuk standarisasi, di mana mekanisme penanganan itu menjadi salah satu poin yang sangat penting tadi ya, dengan perspektif semuanya korban gitu, berguguran misalnya Jawa Barat sekian belas ribu, ternyata yang
sudah terstandarisasi baru 3 gitu. Jadi ini ongoing proses. Saya yakin kita tidak perlu lagi mencari teori, tadi benar Mbak Dini ya, tapi yuk kita sama-sama dukung saat ini dari semua inisiatif tentang pendidikan karakter itu sudah bermuara pada menuju profil pelajar Pancasila gitu. Bahkan teman-teman dari selebritis dan sebagainya juga mendukung dengan apa sih lagu-lagu yang menarik ya tentang pelajar Pancasila ini gitu ya. Yuk kita suarakan ini karena di dalamnya dikristalisasi gitu. Tadi semua sifat-sifat baik itu masuk dalam kategori pertama dari profil pelajar Pancasila gitu ya, beriman, bertakwa dan berakhlak mulia. Jujur dan sebagainya tuh masuk di sini gitu kan. Terus yang kedua terkait dengan berkebinekaan global. Ini sangat penting karena kita masih mengalami darurat dalam hal perspektif ekstremisme gitu ya, masih kuat ini. Jadi perlu disuarakan. Gotong royong. Ya, karena kita punya kindness yang luar biasa tinggi, kita tumbuhkan dengan gotong royong. Lalu kreativitas. Nah, ini perlu menjadi karakter bangsa kita agar tidak menjadi plagiator gitu ya, tapi benar-benar jadi kreator. Itu 4 dari 6 profil pelajar Pancasila yang sedang kita tekuni muncul di dalam tata tertib satuan pendidikan. Memang sih saya pendekatannya sangat struktural ya, karena saya yakin teman-teman psikolog, sosiolog dan sebagainya juga banyak yang bekerja keras terkait hal ini seperti yang dilakukan oleh Mbak Sinta dengan love of learning-nya. Saya senang sekali Mbak Sinta, terima kasih ya. Memang ini yang paling perlu kita gembar-gemborkan gitu. Gubernur saya misalnya bicara tentang ayo setiap pagi peluk anak kita jantung ke jantung tuh berdekatan selama 20 detik sampai bisa seirama. Nah, itu menunjukkan cinta itu dalam aksi yang kecil tapi memiliki daya ungkit yang luar biasa, rasa hadir di dalam kehidupan anak-anak kita. Oke. Saya ini mohon maaf di sini ada sahabat kami nih, ada dengan Pak Irwan, Lovely, kami membuat kultur parenting pagi, suluh keluarga, dan banyak terobosan-terobosan yang kami lakukan di dalam selama 22 tahun terakhir ini. Silahkan digali aja Mas Kus ya, saya harus siap-siap ini menuju terima kasih Jakarta. Terima kasih Mbak Yanti. Ya, mohon doa ini saya sedang melakukan percepatan pembangunan dengan Pak Irwan dari daerah yang sangat tertinggal tapi sudah masuk itu tadi pornografi, porno aksi kayak gitu. Pokoknya ini jadi catatan penting buat kita ya, membantu keluarga. Terima kasih Yanti. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya Mas Kus. Oke sahabat, jangan off dulu ya. Ini ini Mbak Lovely B, Suluh Bangsa. Silakan kalau mau ada yang komentari. 1 menit. Iya, Bapak. Saya hanya ingin berkomentar ya. Dari tadi kita bicara. Mana nih anunya? Wajahnya saya mana? di dalam mobil, di dalam gelap. Saya menunggu ganjil genap, jadi saya di dalam mobil. Oke, nggak apa-apa. Kelihatan, ya. Ini Mbak atau Mas ini? Saya perempuan, Pak. Lovely namanya perempuan. Lovely. Oh, sorry. Oke, sip. Gimana Mbak Lovely? Oke, siap. Ya, saya cuma mau mengomentari dari tadi kita bicara banyak betapa anak kita sudah tidak karu-karuan, betapa pendidikan. Coba ditengok chat room kita sendiri ya. Chat room kita sendiri hari ini ya sudah dikeluarkan 2. Coba tadi ada yang namanya sangat berbau agamis, tapi yang disampaikan bagaimana kita bisa bicara tentang anak. Kita mau menyalahkan anak, sementara pola kita berbicara saja itu masih sangat amat tidak santun. Jadi bagi saya omong kosong lah kita bicara tentang anak itu harus dididik karakter, anak itu harus ini. Coba kita berkaca pada diri kita ya, dosanya itu pada kita. Anak-anak berperilaku demikian itu dosanya ada pada kita. Mungkin itu ya Pak ya. Mungkin mohon selalu diperhatikan chat room-nya, karena chat room itu tadi sudah 3 orang ya dengan perkataan yang sangat luar biasa. Mungkin dari situ ya. Terima kasih Pak. Baik, ya ini sebagai biasa karena kami ini biasa mendidik masyarakat
pinggiran. Jadi orang pinggiran pun boleh bergabung, Bu. Jadi memang inilah Tapi tidak makanya. ini ya Pak. Coba dibaca lagi. Bapak baca saja. Pak Kus Iya. baca saja apa yang Iya, dituliskan. betul. Nah, itu sama sekali saya sih enggak mau tapi kan seorang pinggiran saya boleh berkata, Iya, ayo, ini Anda juga betul-betul berharga di mata ini Tuhan. ada dari Abah Yudi, ini luar biasa ya. Nah, Ini ya tolong. betul-betul ya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, tapi nanti Tuhan yang akan memberikan apa namanya ruang untuk hukuman sendiri. Oke, kita abaikan dulu. Ya, baik teman-teman, sahabat-sahabat SKB, memang itulah tantangan kita semua, apalagi kita Indonesia yang begitu luas, begitu besar, dalam kolom chat sedikit saja kita sudah tidak bisa mengontrol karena memang itulah faktanya. Teknologi tadi, siapa yang menguasai teknologi itu yang memenangkan persaingan, tapi nggak apa-apa. Saya masih punya keyakinan bahwa Tuhan Yang Maha Esa ini menjadi pelindung kita semua untuk berbuat kebaikan. Oke, teman-teman, saya kira ini waktunya sudah mau menjadi jam 1, tapi kalau masih ada yang ingin menyampaikan, silakan barangkali terkait dengan bagaimana ini dua persoalan. Jadi ada satu persoalan tadi bullying, ya supaya anak-anak kita tidak terkena bullying ini seperti apa, kemudian yang kedua adalah bagaimana membangun karakter anak ini. Kalau dua sisi ini ada yang mau memberikan masukan atau ide, silahkan. Kalau tidak, saya serahkan ke Bu Sinta untuk memberikan. Halo? Ya, silakan. Halo? Siapa nih? Halo? Halo ya, terima kasih. Siapa nih? Ya. Halo, ya. Dengan siapa? Ya, dengan Karim Amrullah ini. Oh ya, silakan. Dari mana Bapak? Bapak di mana posisi? Dari Kediri saya, dari Kediri. Oke, Mas Muhammad Karim Amrullah, Kediri ya. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan bagaimana menghilangkan bullying, kemudian bagaimana menciptakan karakter anak itu supaya anak itu menjadi baik. Sebenarnya setiap program pendidikan itu senantiasa mencantumkan dan membuat satu tatanan yang baik. Yang menjadi persoalan di negara kita ini antara kebijakan di dalam proses pendidikan itu tidak bisa clear sedemikian rupa karena milieu ataupun lingkungan yang ada di sekitar, baik lingkungan keluarga, kemudian lingkungan masyarakat, kemudian lingkungan sekolah, itu tidak bisa menggambarkan karakteristik yang hendak diinginkan untuk membentuk moralite yang bagus. Sifat-sifat kelembutan, sifat-sifat ini tidak sebagaimana ada sejak awal dalam sebuah kondisi keluarga misalnya, kemudian di kondisi sekolah dan sebagainya. Nah, sistem dan kebijakan yang mestinya harusnya dicanangkan oleh pemerintah dalam hal ini, bagaimana agar karakter anak kita, kalau kita ini sekarang posisi anak kita itu atau remaja kita itu sudah menempati posisi surplus anak-anak muda. Nah, kalau sekarang posisinya seperti itu dan keadaan seperti ini, apakah ini bisa dilakukan satu keinginan proyeksi ke depan bahwa kita akan memiliki bangsa yang memiliki karakter yang baik? Nah, sebenarnya yang menjadi persoalan adalah berangkat dari keinginan yang kuat, kemudian adanya sebuah kebijakan, bukan didasarkan atas sebuah teori-teori yang sangat muluk, kemudian pada akhirnya tidak dapat terjalankan dengan baik. Sekarang proyek-proyek untuk bagaimana menciptakan karakter ataupun menciptakan bagaimana moralite bangsa ini menjadi baik, itu hanya menjadi sebuah proyek dan tidak dimulai dari orang yang memiliki kemampuan yang utuh dan penuh dalam rangka untuk senantiasa dan terus-menerus mencetak karakter bangsa ini. Di sekolah-sekolah masih banyak antara wali murid dan ini yang terdistorsi, artinya antara apa yang diinginkan oleh program sekolah itu dengan manpower yang ada di sekolah sendiri, kemudian ada yang di lingkungannya itu tidak sinkron.
sebenarnya dibutuhkan sebuah sinkronisasi antara beberapa faktor terkait dengan bagaimana mensinkronkan antara lingkungan di dalam keluarga, lingkungan di dalam sekolah, lingkungan di dalam masyarakat, kemudian apa yang muncul di dalam media sosial. Itu semestinya menjadi satu karakter yang utuh, sehingga anak yang baru lahir ini yang bagaikan sebuah kertas itu dapat dicoret dengan baik. Saya kira dengan program-program yang sederhana, kemudian menciptakan anak-anak itu dalam pengertian-pengertian yang sangat spiritual dan kemudian masuk ke dalam jiwa, perasaan, perkataan, perbuatan dari anak, dan perasaan perkataan dari pengajar, perasaan dan perkataan dari negara, perasaan dan perkataan dari ini yang akan berubah menjadi sebuah pemikiran, kemudian sebuah tindakan, perkataan, dan perbuatan, dan sehingga dari situ memunculkan 3 karakter pendidikan. Dalam falsafah Jawa itu ada manggula utama, lang teping pikir, kemudian lantepin rasa, dan lantepin panggraita. 3 hal ini, kemampuan berpikir, merasakan, kemudian melakukan perbuatan, ini harusnya dipadukan, sehingga dari sini akan memunculkan anak-anak yang berkarakter baik. Saya kira itu, Pak. Terima kasih Pak Karim. Wah, masukannya luar biasa. Ya, saya kira alignment ya dengan apa yang disampaikan oleh Mbak Alia dan Mbak Yanti tadi ya. Oke, teman-teman, mohon maaf ini sudah tinggal 6 menit. Ini saya minta Mbak Sinta ini untuk memberikan tip-tip terakhir lah bagaimana dalam kondisi seperti ini sebaiknya apa yang harus kita lakukan sebagai orang tua untuk anak kita ke depan, untuk menekankan lagi ya, artinya rekapitulasi dari apa yang kita bicarakan malam ini. Silakan Mbak Sinta, monggo. Baik, terima kasih Pak Kus. Ternyata diskusinya sangat menarik dan ternyata di sini di forum ini tadi ya sudah disampaikan itu oleh Bu Lovely, ternyata kita mendapat gambaran ini loh memang karakter yang tadi sudah saya sampaikan dari sedikit hasil penelitian saya tentang karakter Indonesia dibanding yang lain ya begitu. Kita bisa lihat di room chat dan yang seperti inilah sebenarnya kita hadapi gitu. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa yang ini harus di-remove dan sebagainya, tapi this is Indonesia begitu. Saya selalu berpikir bahwa negara kita adalah negara yang sangat kaya raya, negara kita surga, Pak. Kalau di beberapa tahun lalu saya ke London itu 5 derajat, hari ini 40 derajat, itu rasanya seperti apa? Kita tidak pernah merasakan hal yang seperti itu. Walaupun sekarang kadang hujan, kadang panas, ini tidak jelas, tetapi kita masih bisa hidup dengan nyaman, begitu. Jika negara kita ini kuat, ya, jika negara kita ini semua generasi kita punya karakter, maka mungkin kita akan bisa menjadi salah satu dari 3 atau 5 negara terbesar di dunia begitu, karena kita sangat kuat. Nah, sebenarnya degradasi karakter inilah yang memang diinginkan oleh banyak negara begitu ya, agar kita tidak menjadi kuat gitu, agar kita tidak melalui narkoba jelas gitu ya, melalui pornografi jelas, sekarang media sosial juga masuk begitu, sehingga sangat memudahkan masuknya pornografi, masuknya peredaran narkoba, tindakan asusila, agama sebagai potensi konflik dan sebagainya. Kita sangat dilemahkan dari segi karakter agar bangsa kita memang tidak menjadi kuat begitu, karena kalau negara kita kuat tentunya bangsa-bangsa lain akan sangat kalah dengan Indonesia. Kita sangat-sangat kaya raya. Nah, karena itulah gitu. Memang betul bahwa sekolah itu punya peran yang sangat penting, sangat-sangat penting. Maka di rumah tadi sudah disampaikan ya, berikan anak-anak itu kepercayaan diri, tumbuhkan dari even from the convince gitu. Jadi dari mula ketika anak ini masih di dalam kandungan, bahkan ketika orang tuanya membuat pun sudah dengan kepercayaan diri bahwa anak ini akan menjadi unggul, bahwa anak ini akan memiliki karakter yang baik ketika dia ada di kandungan, ketika dia mulai lahir ini dididik dengan diberikan pendidikan karakter yang sangat baik, sehingga ketika dia mulai muncul keluar, mulai berinteraksi dengan luar, dia memiliki kepercayaan diri. Dia memahami bagaimana sih cara penyelesaian masalah selain kekerasan. Nah, ini yang sering menjadi masalah adalah ini, bangsa kita tuh nggak tahu gimana sih caranya memecahkan masalah, even dengan berbicara. Jadi
Ya kekerasan saja, ngumpat saja. Ini tadi kita lihat di sini banyak yang mengumpat begitu ya. Kenapa? Karena tidak tahu bagaimana cara menyelesaikan masalah begitu ya. Banyak terjadi pembunuhan, agresivitas karena tidak tahu bagaimana cara menyelesaikan masalah. Jadi ajarkan anak-anak menyelesaikan masalah, buat mereka sibuk tadi, love of learning, curiosity ini. Di sekolah itu beberapa penelitian juga sudah saya lakukan, Pak Kus, itu anak yang aktif di sekolah itu hanya 4. Lulaki, 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 lulaki. Dan itu tidak sampai 0,10%. Di salah satu SMA itu ekskulnya ada 24, Pak, tetapi yang ikut itu tidak sampai 20% dari keseluruhan warga sekolah. Padahal ketika anak-anak ini sibuk, ketika anak-anak ini memiliki tempat untuk menampilkan potensinya, menyampaikan rasa ingin tahunya, memperforma ya, membuat dia bisa perform, maka bullying itu kan dia jadi lupa. Nah ini, membuat sibuk. Ya sibuknya tentu sibuk positif ya, jadi gampangnya tuh bikin sibuk deh gitu, biar dia nggak punya waktu, energi untuk ngusirin temennya, itu gampangnya begitu ya. Dan yang ketiga memang, pembentukan karakter adalah hal yang sifatnya intangible, Pak. Tidak bisa diukur dengan uang. Nah kalau bikin jalan tol Pak kelihatan hari ini berapa kilometer, besok berapa kilometer Pak. Tetapi pendidikan adalah sesuatu yang intangible yang seringkali dinomorduakan karena intangible-nya. Begitu. Kita baru bisa merasakan pendidikan anak-anak SD sekarang ini sekitar 10-20 tahun lagi ketika mereka menjadi pemimpin. Nah, itulah yang kita belum cukup tekun, cukup bisa mengevaluasi dan katanya kalau di sini ganti menteri, ganti metode gitu ya, ganti kurikulum. Nah, inilah yang membuat kita kemudian tidak mendefine apa yang sebenarnya paling penting menjadi prioritas untuk kita kembangkan. Dari pintu rumah, orang tua juga sangat perlu untuk memberikan penanaman percaya diri, penekanan karakter mulai dari pintu rumah dan akhirnya kepada kemasyarakatan. Tentu harus ada kebijakan-kebijakan, tentu harus ada koridor-koridor untuk bisa membangun karakter yang baik. Dengan hal-hal tersebut, kekerasan terhadap anak, termasuk juga bullying dari anak ke anak, bisa kita tekan dan kita bisa menjadi negara yang berkarakter dan negara yang jauh lebih kuat daripada saat ini. Mungkin itu Pak Kus. Oke, terima kasih sekali Mbak Oli Gracian, Mbak Sinta. Alhamdulillah kita sudah selesai malam ini, luar biasa. Terima kasih saudara semuanya. Semuanya ini adalah hanya untuk kepentingan masa depan negara kita semua ya. Kita mencoba hari ini mencari ya urun rembuk ya. Saya banyak belajar dari Pak Sinta, dari Kak Yanti, dari apa yang disampaikan Bu Dini, ini luar biasa sekali. Sehingga saya merasa bahwa harus tiap hari kita melakukan pencerahan-pencerahan seperti ini. Ya, mudah-mudahan. Tapi ini karena memang situasinya COVID, sehingga kita nggak bisa offline, lebih bagus sekali. Tapi percayalah teman-teman, bahwa negara ini akan lebih maju ketika tadi, betul Mbak Oli sampaikan, kalau bangsanya memiliki karakter yang kuat. Ya, ini semua adalah tugas kita bersama dan kita SKB selalu ingin mencoba mencari jalan bukan jalan keluar ya, mencari mencari inspirasi baru lah dari orang-orang hebat ya, dari sekeliling kita. Saya kira banyak. Nanti kita juga lakukan hal yang terkait dengan bagaimana membangun karakter anak-anak kita ke depan, terkait dengan negarawan, terkait dengan politik. Silakan, nggak apa-apa. Ini banyak politikus juga di sini. Kenapa anak-anak kita nggak boleh jadi politikus? Ini juga persoalan ya. Baik, teman-teman sekalian, kami dari panitia Sekolah Kader Bangsa, terima kasih sekali lagi kepada Mbak Sinta yang waktunya, Mas Karim yang dari Kediri, terima kasih sudah hadir. Terima kasih. Ya, mohon maaf. Ya, nggak apa-apa. Kita memang beginilah. Saya yakin masih banyak yang perlu kita sampaikan ke publik. Yang penting jangan pernah lelah kita untuk mencari hal-hal yang baik untuk negeri ini. Jangan merasa kita bisa, siap. Tapi yakinlah bahwa ini dari setitik titik tinta yang belum apa-apa untuk membuahkan hasil yang besar. Tapi saya yakin kalau nanti kita semua berpikir yang agak sama mencapai kemajuan bangsa ini melalui pembangunan karakter,
saya punya keyakinan lah tahun 2045 yang diinginkan menjadi negara maju akan tercapai gitu ya. Sekian dari saya, terima kasih sekali lagi. Kita mau foto bersama, Mbak Siska? Mau foto bersama? Enggak. Terima foto sama ya. Oke. Ya, buka. Mbak Atia. Halo. Atia. Iya, Pak. Siap, Pak. Tolong foto ya. Oke. Baik, Pak. Oke. Ya, sudah ya semuanya. Oke. Foto ya. Saya Oke. foto. Ya. Saya hitung sampai 3 ya, Pak, Ibu. Silakan. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Gus. Terima kasih.